Hi everyone. Halo semuanya. Hai guys. Oke. Headset serasa nggak ngomong sendiri. Kita tungguin orang-orang ini. Itu udah saya rebus tadi, udah direbus. Habis itu karena kita live show nggak bisa terlalu panjang. Kalau misalnya bebeknya direbus dulu bakalan lebih lembut. Juga di sini ada kita buat bumbu halusnya, yaitu ada kunyit, ada jahe, ada bawang merah, bawang putih, dan juga ketumbar, serai. Dan ini adalah semua bahan-bahan untuk masak sambal mata, yaitu bawang merah, juga ada daun jeruk, ada serai yang udah dirajang halus-halus, juga ada satu lime. Nah, juga minyak untuk menggoreng ya. Jadi ini aja sih bahan-bahannya, nggak banyak. Cuman pastinya sih bakalan enak. Soalnya kemarin siapa nih yang udah pernah ngetes resepnya Chef Christian yang kemarin, yaitu kemarin kita masak ayam ayam rica-rica otentik. Nah, kemarin saya juga udah terima banyak masukan dari temenku, katanya sih resepnya Chef Christian ini enak banget. Katanya mereka juga berhasil dan keluarga mereka juga pada suka. Makanya kita juga ngundang Chef Christian balik lagi kemari karena salah satu resepnya itu adalah salah satu resep terfavorit audiensnya Home Indonesia. Thank you ya yang udah pada join. Hi everyone. Kita masih menunggu Chef Christiannya. Dia akan masuk kayaknya sebentar lagi. Kita tungguin aja. Halo. Nah, jadi seperti biasa ya, ini bahan-bahannya semuanya saya dapat dari Home Indonesia, aplikasi Home Indonesia. Ada marketplace pasar tradisional, yang join di kita itu banyak pasar tradisional di Medan dan Batam. Juga di sini merupakan marketplace bagi pelaku UMKM, terutama homemade food ataupun handmade craft. Nah, di sini juga bisa menjual barang-barang dan produknya itu di kita. Hey y'all. So kita masih menunggu. Jadi bagi yang punya pertanyaan seputar Home Indonesia, boleh tanya di komen. Ataupun kalau ada pertanyaan mengenai masakan kita yaitu crispy dak Bali, boleh juga di type in di komen. Soalnya pas aku masak itu aku jauh banget sama device aku. Jadinya kalau mau nanya sekarang. Hai, itu Chef Christian-nya udah masuk. Kita tunggu sebentar biar kita invite dia. Apa kabar nih kalian semua?
Halo, Ervina, how are you today? Ya, Chef Christiannya udah masuk tapi sekarang agak bentar ya. Siapa nih yang udah persiapkan bahan-bahannya di rumah untuk masak bareng hari ini? Ya. Kita tanya dulu, Chef Christiannya nggak nampak nih. Tadi udah masuk. Ya. Coba kita invite aja. Oke. Oke, kita masih menunggu. Hai. Halo. Halo. Halo, Chef. Koneksinya putus-putus nih. Wah, ada yang komen gak sabar lihat Chef gantengnya beraksi. Kok gaya pantai banget sih? Baru balik dari pantai ya? Hai Chef, koneksinya putus-putus ini. Nggak kedengaran. Tiba-tiba aku live putus. Udah siap? Iya, hai Chef. Aku nggak kedengaran nih suaranya. Masih belum jelas. Gak kedengaran suaranya. Udah siap? Udah di-prepare belum bahan-bahannya yang di sana? Udah dong, udah di-prepare. Halo, apa kabar dulu hari ini? Ini matanya kenapa ini kok ditutup? Jadi nggak nampak. Mata. Matanya kenapa kok ditutup? Matanya ditutup. Kok ditutup? Ya, soalnya ada yang komen nggak sabar pengen lihat Chef gantengnya beraksi. Terus ini ditutup jadinya nggak nampak. Ke belakangin Leo, ke belakangin. Apa aja? Ke depan kameranya. Kamu lihat kamu. Kenapa? Ini hitam semua. Suara Chef kecil sekali nih, nggak kedengaran. Suaranya kecil banget. Iya. Udah kedengaran belum? Sekarang udah kedengaran. Ya, ini apa kabar hari ini? Baik Nivia, gimana kabar? Selamat sore Baik semua, juga. Indonesia. Audiens di rumah Iya. yang sudah join dan belum join, silakan join. Ya, bener banget. Iya. Terus tadi kan aku udah jelasin ya bahan-bahannya apa aja yang dipersiapkan. Jadi bagi yang belum kenal sama Chef Christian, Chef boleh kasih introduction sedikit nggak mengenai Chef? Jadi biar yang belum kenal bisa kenal. Ya. Oh, untuk perkenalan diri nih. Iya bener, perkenalan diri. Kenapa? Selamat sore semua. Selamat sore. Udah banyak yang join ya? Nah, Dubar Time. jadi kenapa? Dubar Time tuh temanku yang join. Dubar Time. Kedengeran ya, Nivia? Koneksinya putus-putus nih. Koneksinya putus-putus. Ya? Iya, jaringannya kurang bagus sih. Agak loading, cuman bentar ya. Loading terus. Oke. Oke, Chef. Login akunmu di sini. Bentar ya. Koneksi kita agak kurang baik, bentar aja. Oke. Nah, sambil nungguin Chef Christian untuk... Loh, ditinggalin.
Oke, nggak apa-apa. Ntar kita akan invite dia lagi. Jadi thank you banget yang udah join. Stay here, don't go anywhere. Soalnya kita lagi nungguin Chef Christian untuk balik join bareng kita. Nah, tadi kan coba ya saya scroll ke atas dulu. Tadi saya sempat cerita ya kalau bahan-bahan saya ini itu semuanya dapatnya dari aplikasi Home Indonesia. Jadi tadi juga saya udah kasih introduction sedikit apa itu Home Indonesia. Jadi Home Indonesia ini adalah aplikasi marketplace ya. Siapa nih yang udah pernah pakai aplikasi Home Indonesia boleh di komen. Nah, jadi di Home Indonesia ini kamu bisa belanja semua kebutuhan pasar seperti bahan masak dan juga daging ataupun sayur dan buah bahkan itu semua yang ada di pasar tuh ada di aplikasi Home Indonesia dan juga banyak pilihan produk homemade, produk rumahan, ada bolu, ada makanan siap saji, ada juga lauk dan sebagainya. Jadi yang belum download boleh di-download di aplikasi Home Indonesia di Google Store atau Play Store. Oke, kita masih menunggu. Tadi Chef Christian katanya dia itu mau atur-atur dulu koneksinya itu sempat putus. Tapi kita nungguin aja. Sebentar ya. Oke. Di komen dong. Oke. Nah, itu dia balik lagi. Chef Christian-nya balik. Udah bagus nggak? Gitu ya. Ya, udah bagus. Suaranya bagus, Chef. Cuman belum nampak sih orangnya. Orangnya belum nampak. Waduh. Kemana orangnya? Muka chefnya belum nampak. Masih connecting nih, bentar ya. Nggak connecting jadinya. Memang masalah sinyal tuh susah diprediksi. Bentar ya, kita koordinasi lagi. Tuh, keluar tuh. Hai. Udah nambah. Hai. Nah, ini baru bagus. Ya, udah jelas banget. Ya. So kita siap. Kita bisa masak. Apa? Kita bisa mulai sekarang. Kita bisa malam ya. Iya, oke. Let's go. Oke. Yang mulai dong, Chef. Instruksinya. Yang pertama kita siapin adalah bumbu yang sudah resipi yang saya kirim beserta bumbu halus. Ya. Pengen satu ekor. Kalau ada yang cuma paha sudah ada juga nggak apa-apa. Tapi kan di resipinya itu satu ekor dibagi 4. Iya. Setelah itu direbus bersama dengan rempah-rempah dan bumbu halusnya. Kalau di saya ini udah saya prepare. Ini Vietco udah direbus ya. Iya. Aku juga udah prepare semua, udah direbus, juga udah ya yang dihalusin juga udah dihalusin. Iya. Iya. Yang bahan-bahan lainnya juga semuanya udah ready. Bumbu halusnya udah dimasukin ke rebusannya. Gimana? Bumbu halusnya udah dicemplungin ke bebeknya? Belum. Sekarang aja nggak apa-apa, sembari kita. Belum, saya. Nggak apa-apa, sekarang. Oke. Ya. Oke, let's go. Panasin aja lagi. Kalau di aku kita panasin pan ya sekarang ya, wok ya. Iya. Kalau di aku itu udah direbus, banyak udah dimasukin sama bumbu halus. Iya.
jangan jangan lupa juga seasoning, tapi to Ah, taste sesuai selera. Oke. Berarti yang saya itu karena tadinya saya rebusnya itu nggak bareng bumbu halus, sekarang mau disote dulu ya. Hai Chef, kedengaran nggak sih? Kedengeran, kedengeran. Oke. Sudah bisa direbus, Oke. Livia, Jadi, untuk di sana. oh, bebeknya udah saya rebus duluan tadi. Ya, sekarang kan bumbu halusnya itu disaute sedikit, baru dimasukin ke Ah, kuahnya lagi, baru direbus lagi sedikit. Biar meresap oke, bumbu halusnya ke dalam bebek, dalam daging oke bebeknya. baik. Mm. Tadi pas saya rebus sih udah nggak saya sisain airnya sih, semuanya udah habis, Apa nggak udah apa-apa, langsung dihabisin. disaute bumbu halusnya, tambahin air, terus direbus sedikit bebeknya, biar biar berasa ke dalam. Oke, bentar ya. Mungkin juga teman-teman homemade Oke, Indonesia di rumah yang lagi ikut bareng masak, kalau ada yang nggak apa-apa, disaute aja bumbunya, bumbu halusnya. Setelah itu di air, dan masukin lagi daging bebeknya. oke. Nggak berasa. Kedengeran ya suara aku ya? Kedengaran nih udah jelas nih. Moga-moga koneksinya stay begitu terus ya Ya, sampai Papa Nam. nanti. Nah, tadi Chef Christian belum cerita nih, kenapa pas masuknya itu pakai kacamata hari ini? Kenapa nih? Apakah panas di Bali? Tadi pas Gimana? masuknya pakai kacamata itu kenapa? Kurang jelas, Vivian. Tadi pas masuk, pas join yang pertama itu kan chef pakai kacamata hitam. Ah, Itu apa karena lagi tren atau chef itu baru datang dari pantai atau apa nih? kebetulan kebetulan baru balik dari hotel, Oke. terus ke sini. Jadi ini Oke. outlet Mm-mm. baru yang kita manage, Mhm. eh, bertempat di Dewi Sri, Jalan Dewi Oke. Sartika, Legian Bali. Oke. Oh di Legian. Oh Dewi jadi Sri, beda sama Sakra Dewi Sri, Hotel yang Jalan Dewi pertama Sri. ya? Beda Ya, dengan Sakra Hotel ya? betul. Ini outlet baru Mm-mm. dengan konsep Grill Bar Street. Ya, Bar Street, dan kita open kitchen di sini. Open Oke. kitchen, open bar, open kitchen, Oh open bar. jadi oke. Oh bagus banget tempatnya. Bisa ditunjukin nggak? Oh oke. Nice. Nice banget. Wah, jadi yang main-main ke Bali, yang bisa main-main ke Bali habis pandemi, boleh main-main nih ke tempatnya Chef Christian, biar bisa ketemu Chef Christian-nya langsung. Oke, Nama jadi outletnya aku samperin Simpanse Bar and Grill. Simpanse, Simpanse Beer Street. Simpanse District. Beer Street. Simpanse Beer Street. Oke, Simpanse Beer Street. Oke, oke. Ya, bertempat di Lunox, Bali. Oke. Jadi ini harus saya tambahin air ya, Chef? Ya, tambahin air. Setelah disaute bumbu halusnya, tambahin air, baru masukin lagi daging bebeknya. Biar Oke. harusnya meresap ke dalam daging. Oke. Sebentar ya, saya ambil dulu airnya. Siap. Oh, jadi di bar ini nantinya masakan apa yang di serve ya? Yang di Simpanse ini ya. Iya. Yang di Simpanse itu kita ada Indonesian, Western,
jawabannya sedikit. Tapi yang kita ada dua konsep, yang di luar itu ada food street, yang di dalam itu lebih ke semi fine dining. Wah, oh berarti fusion gitu ya? Banyak Ya. ini ya, banyak cuisine-nya. Oke. Airnya udah? Airnya udah saya, cuman aku kasih sedikit aja. Ya, Sedikit nggak apa-apa, aja nggak usah boleh. terlalu banyak. Iya, Ya, nggak usah terlalu banyak. Yang penting dia bisa meresap ya. setara dengan daging belernya. Oke. Nah, jadi cerita mengenai Crispida ini sebenarnya apa nih di balik cerita Crispida ini? Kenapa sebenarnya kan orang kalau cerita Crispida itu langsung mikirnya ini resep asli Bali ya? Karena Iya. di Bali ada satu restoran yang terkenal bebek ubud, ya Iya, itu betul. Dertida itu sepertinya dia yang pertama peloporin Crispida ini, apakah betul? Kalau mengenai informasi itu saya kurang paham yang kejelasannya. Kejelasannya dia Oh, yang oke. awal atau memang sudah ada yang lebih dulu. Kalau itu kurang paham. Kristalnya bukan makanan Bali sebenarnya. Cuman kebetulan loading. Kedengeran ya? Habis itu ada pertanyaan nih, gimana cara hilangkan aroma amis bebek? Kan makanya pakai cuka itu. Kedengeran ya? Aduh, kita nungguin Chef Christian dulu. Kita mulai yang baru ya. Kita invite dulu, oke. Hai Chef. Udah. Wah, itu koneksi siapa nih yang bermasalah? Di saya sih aman ya. Hah? Chef. Itu koneksi siapa nih yang bermasalah? Di saya sih aman ya. Iya, ada delay. Delay. Gimana nih, Via? Nggak apa-apa, kita langsung aja ya. Kita langsung masak lagi. Lanjut masak. Oke. Oke. Masih direbus kan ya? Iya. Cuma direbus apa sekali kita langsung buat sambal matanya? Boleh. Suka hati. Bagusnya gimana, Chef? Kita langsung siapin sama mata boleh. aja ya. Kita sambil siapin. Boleh, kalau mau langsung sambal mata boleh. Kita sambil masak sambal mata aja ya. Sambil masak sambal mata. Langsung sambal mata ya? Iya, boleh. Boleh? Oke. Pertamanya kita ngapain dulu nih? Untuk masak sambal mata, kita ngapain dulu? Bentar ya. Oke. Yang pertama harus kita siapin ada bawang merah. Ya, udah. Lemongrass. Oke. Selanjutnya chili, chili atau cabai rawit. Oke, itu belum. Itu akan saya ambil sekarang. Siap. Oke. Terus pakai lemo, tapi aku sebenarnya pakai lime sih. Tapi yang original itu yang otentik pakai lemo. Jeruk lemo namanya. Jeruk nipis ya.
Oke. Itu Selanjutnya sama kasih lime leaf, daun jeruk. oke, udah. Udah ya. Iya. Itu tadinya cabenya berapa banyak ya, Chef? Cabenya sesuai selera aja. Oke. 3 atau 5, jangan terlalu pedas sih. Kalau kepedesan kasihan nanti. Oke. Sip. Udah ready? Udah. Bahan-bahannya di sana. Udah ready. Yang pertama kita slice salad. Iya, salad saya udah di slice kok. Oh, bagus dong. Enak jadinya. Yang harus selesai nanti. Oke, berarti saya langsung ini ya, rajang cabenya aja ya. Boleh, cabenya dirajang. Dicop. Tapi jangan terlalu halus. Oh, jangan terlalu halus. Oke. Buat audiens yang di rumah, kita sekarang lagi prepare sambal mata. Sambal mata itu tadi kata Chef Christian, bahan-bahannya adalah daun jeruk, bawang merah, serai, ada cabai pastinya. Tadi aku lupa siapin. Kemudian ada 1 jeruk nipis. Semuanya udah ada di sini bahan-bahannya. Sekarang kita lagi rajang bawang merah, Chef Christian. Kalau aku lagi rajang cabai. Tadi pesannya cabainya itu jangan terlalu halus rajangnya. Tapi Chef Christian tidak tahu nih, dia nggak tahu kalau aku memang nggak pinter rajang cabai halus-halus. Biasa kalau rajang cabai itu memang agak tebel. Nggak pernah yang halus-halus banget. Ya memang nggak boleh halus dia nih. Oke. Memang aku juga nggak pinter, Chef. Rajang halus-halus tuh nggak pinter. Kan butuh waktu. Ya, karena bukan chef sih, chef rumahan. Home cook. Kan bisa. Oke, jadi aku udah potong nih cabai, 4 batang cabai rawit. Itu aja udah pedes banget di sini. Baunya udah pedes banget ya. Iya. Kayaknya aku nggak bakalan potong semua. Tadinya aku ambil 7. Cuman di cabai keempat aja aku udah give up. Oke. Buat yang baru join, thank you banget udah join. Aku nggak bisa wave ke kalian soalnya device aku jauh banget. Cuma aku udah nampak semuanya. Hai Intan. Halo. Halo. Oke. Banyak, Pak. Nah, Chef, tadi ada yang nanyain gimana cara agar bebek itu nggak amis. Menghilangkan bau amis di bebek, itu caranya bagaimana? Untuk menghilangkan bau amis. Iya, untuk menghilangkan bau amis di bebek, itu gimana caranya? Halo. Koneksinya. Amis. Nah, jadi bebekku udah masak. Ya. Aha. Halo, kedengeran? Iya, kedengeran. Di sini lagi.
Nah, Udah ya, maaf ya. Nivi ada kesalahan teknis sedikit. Iya, nggak masalah sih. Iya, nggak masalah sih. Cuman Videonya masih kabur. videonya masih kabur, masih loading terus. Bentar ya. Oke. Oke. Bisa belum dicolok ini. Coba colok dulu. lift Pak. Keluar deh. Ah, jangan lift dong. Hilang sih gambarnya. Suaranya masih jelas sih. Gambarnya memang nggak nampak, cuma suaranya jelas. Ntar kan keluar lift aja dulu, habis itu langsung kamu lagi. Boleh. Lift aja dulu. Nivi, aku live dulu boleh ya? Nanti aku join lagi. Iya, oke. Nah, bagi yang baru gabung, aku udah lagi masak. Lagi masak bebek dan Chefrisnya udah mau masuk lagi. Moga-moga kali ini nggak ada lagi masalah dengan koneksi ya di Chef Kitchen-nya. Let's go. Okay. Thank you all for joining. Halo, Chef Koko. Hai. Moga-moga kali ini udah nggak ada kendala. Gimana nih? Udah nampak belum, Nivia? Belum ya? Udah nampak. Udah nampak kok. Udah kelihatan? Udah. Tadi sampai di mana tadi yang saya belum jawab? Yang ngilangin rasa bau amis ya? Iya, betul. Bau amis di bebek. Bau amis di bebek itu cara kita hilanginnya dengan direbus dengan rempah-rempah. Makanya kita rebus dengan bumbu halus dan segala macam rempah-rempah. Oke. Atau spice. Jadi itu akan menghilangkan aroma tidak enak dari bebek. Oke. Kalau kenapa kita adding cuka pas direbus? Cuka itu buat kulit bebeknya itu lebih crispy di saat kita goreng. Oke. Tapi kebetulan aku nggak ada cuka nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang aku nggak usah crispy-crispy banget deh. Ada sih. Iya. Ada. Udah itu aja. Tapi Nggak, naiknya di sini. liftnya sini. Atau kayak gitu ya? Oke, jadi untuk sambal matanya, tadi kan aku udah chop chilis aku dan yang lainnya. Ini selanjutnya gimana ya, Chef? Gimana nih, Via? Selanjutnya untuk sambal matanya gimana? Ini kan tadi aku udah rajang nih semuanya bahan-bahannya. Ya. Selanjutnya panaskan minyak coconut virgin oil. Kalau nggak ada coconut virgin oil, minyak goreng biasa nggak apa-apa. Terus dibakar terasi sedikit, sesuai selera aja. Oh, kalau misalnya kedengaran. Kalau misalnya aku nggak manasin minyaknya, bisa nggak langsung dipakai? Bisa nggak masalah sih. Cuma Bisa, lebih ya? enak kalau kita pakai minyak yang dipanaskan. Oke, soalnya kan panci aku cuma satu, Chef. Jadi kalau lagi masak bebek, nggak bisa buat nih yang lainnya. Itu coconut oilnya itu. Panasin minyaknya juga nggak apa-apa, Livia. Oke. Tapi aku panasin. Oke, Kalau aku ada terasi panasin. juga ini terasi sedikit. Ini Aku terasi panas- dikit tapi terasinya dibakar. Oke, aku panasin di microwave aja ya. Boleh. Terasinya itu berapa banyak ya? Sedikit aja. Oke, Biar ada kalau rasa terasi. oilnya, coconut oilnya itu berapa banyak? Kurang lebih
4 atau 5 sendok makan coconut virgin oilnya. Kalau nggak ada coconut virgin oil, teman-teman homemade Indonesia yang di rumah pakai minyak goreng biasa nggak apa-apa. Oke. Itu aku campur dengan terasi. Setelah Terasinya minyak itu, dipanaskan, iya. langsung kita masukin ke bawang putih, serai bawang merah, serai, dan cabai yang udah dirajang, yang udah dicop. Tapi ini manasin minyaknya ini bareng-bareng dengan terasi ya, Chef? Kenapa nih, Via? Manasin minyak ini bareng-bareng dengan terasi ya? Terasinya dibakar. Oke. Terasinya nggak dimasukin ke minyak, tapi dibakar. Ya. Kalau nggak dibakar juga nggak apa-apa. Kalau Suaranya koneksi. hilang-hilang nih, Via. Iya, aku masih di sini kok. Udah kedengaran belum? Udah. Tadi Oke. suaranya hilang-hilang soalnya. Ini yang udah jadi di aku. Mm-mm. Ya. Itu daun jeruknya mau diapain ya, Chef? Yang terakhir daun jeruk, ini di slice tipis. Tapi keluarin batang tengahnya biar nggak pahit. Ya. Oke. Adding sedikit aja, nggak usah banyak-banyak sesuai selera. Kalau nggak pakai daun jeruk juga nggak masalah. Tapi yang otentiknya pakai daun jeruk sedikit. Oke. Jadi aku udah ada minyak panas, yaitu virgin coconut oil. Itu udah dipanasin sedikit dengan terasi. Sekarang aku masukin cabai. Habis masukin cabai itu langsung masukin juga bawang merah, serai, minyak yang banyak. Jangan terlalu banyak. Oke. Dan daun jeruk daun jeruknya itu daun jeruknya itu diiris tipis-tipis kata Chef Christian, tapi tengahnya itu harus dibuang, diangkat. Iya. Batang tengahnya jangan dipakai. Oke, berapa lembar ya, Chef? Satu aja, cuma ngambil sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Oh, oke. Soalnya aku siapinnya banyak banget. Nggak apa-apa, nanti pakai besok-besok itu nih, Via. Oke. Oh, jadi tadi kita rebus bebek. Tadinya kita rebus bebek itu harusnya pakai daun jeruk ya? Bisa diulang? Tadinya kita rebus bebek itu bareng dengan daun jeruk ya? Iya, betul. Udah ya? Belum ya? Baru aku masukin nih, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, editing aja sekarang. Mumpung kita masih buat sambal. Oke. Mumpung kita masih buat sambal. Nggak masalah. No worries. Oke. Sip. Oh, tadi juga ada pertanyaan. Tapi jangan lupa di seasoning lagi ya. Di seasoning lagi, oke. Tadi ada yang nanya juga, itu harus berapa lama bebek itu diungkep? Ini kan kita lagi ungkep bebeknya ya. Mereka nanya harusnya itu berapa lama? Kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Tapi lebih bagus dia diungkep dengan api kecil. Lebih cepat dia softnya. Kalau apinya terlalu besar, malah makin lama dia. Dan kalau dia udah lembut, dia hancur nanti. Teksturnya jelek. Oke. Nah. Sambal mataku udah selesai nih. Sama mataku juga udah selesai. Udah di editing itu ya, seasoningnya? Ya. Gimana nih? Sudah di seasoningnya nih, ya? Seasoningnya mau dipakai apa? Garam? Garam ya? Garam aja. Hanya garam ya? Hanya garam. Oke. Pakai lada sedikit juga boleh. Apa? Pakai lada sedikit juga nggak apa-apa. Oke. Garam dan lada.
Maaf ya agak goyang-goyang nih kesana kemari kameranya maksudnya. Kedengaran nggak nih dia? Kedengaran. Oh tidak. Oke, Chef. Udah selesai. Selanjutnya kita panaskan minyak untuk menggoreng daging bebek yang sudah selesai direbus. Nanti kita panaskan aja dari sekarang. Kurang lebih 300 sampai 400 mili minyak gorengnya. Wokku cuma satu nih, Chef. Aku tungguin dulu ya. Ini ntar udah habis diungkep. Stofku soalnya satu aja nih. Jadi Ya, aku angkat nggak apa-apa, dulu. aku tunggu. Oke. Jadi sekarang kan bebeknya udah selesai. Jadi aku angkat ya. Ya. Aku angkat. Terus aku panasin minyak. Nah, tapi ini masih ada air-airnya sih sedikit. Itu nggak apa-apa ya? Iya, nanti kan bebeknya kan diangkat dari kuahnya. Oh, jadi kuahnya itu ditinggal aja begitu ya? Iya, bebeknya aja yang diangkat, terus ditiriskan, pakai tisu bawahnya, atau langsung di wadah. Yang penting airnya itu nggak mengendap ke dagingnya. Oke. Pertanyaan. Oh, tadi Ada yang saya. lain? Heeh. Jangan. Daun jeruknya bisa di skip nggak? Skip. Ada yang lain? Nggak apa-apa, daun jeruknya di skip nggak apa-apa. Ada pertanyaan nih Via, aku jawab Iya. ya. Iya, silakan. Daun jeruknya di skip nggak apa-apa juga. Nah, jadi yang kita angkat ini cuma bebeknya, kuahnya, dan bumbu basahnya itu nggak diangkat ternyata. Tadinya aku kirain itu jadi bumbu-bumbunya nanti di bebeknya. Ternyata nggak, kata chef. Nggak. Itu nggak boleh basah ya, jadi bumbunya itu sama sekali nggak boleh ada yang terangkat gitu ya. Gimana nih Via? Bumbunya sama sekali nggak ada yang boleh terangkat ya. Harus dalam keadaan kering ya bebeknya ya. Iya, bebeknya harus dalam keadaan kering. Tapi kalau kayak yang Via bilang tadi, kalau mau bumbunya di-simmer sampai kering, yang kuahnya itu jadi bumbu aja, boleh juga. Setelah selesai bebek digoreng, bumbu yang di-simmer sampai kering itu bisa kita taruh di atas bebeknya. Itu juga enak. Tapi yang sekarang ini aku buat nggak kayak gitu. Kalau mau seperti itu juga, apa? Itu juga enak. Tapi jangan lupa di taste, jangan sampai dia keasinan. Karena kan udah di seasoning, di-simmering sampai kering kan dia asinan. Oke. Nah, sekarang bumbunya mau diapain? Kita angkat ya. Kita angkat dari pan ya. Gimana dia? Bumbunya ini berarti kan udah nggak dipakai. Saya angkat dari kuali ya. Ya, boleh. Oke. Nah, jadi ini tadi bumbu basahnya kita nggak pakai hari ini. Kita akan angkat ke satu tempat. Karena aku akan pakai pan ini untuk masak, untuk menggoreng bebeknya. Kalau udah selesai kabarin ya. Kalau udah selesai prepare. Oke. Chef, ini kan sebenarnya kalau di restoran-restoran tuh seperti yang jual crispy da itu kan ada bebek panggang Bali ya. Itu sebenarnya digoreng dulu nggak sebelum dipanggang? Sebenarnya teknik masaknya ada beberapa. Ada yang digoreng dulu panggang. Yang jelas basic cookingnya itu pasti diungkep. Oke. Ada yang langsung dipanggang, ada yang goreng sedikit baru panggang, tapi basic metode cookingnya tetap diungkap. Oke. Soalnya ya ada beberapa restoran yang jual bebek Bali nih di Medan
itu juga saya merasa memang tiap-tiap restoran beda. Ada yang memang namanya bebek panggang ya. Cuman pas saya makan itu, aku tahu tuh itu sebenarnya digoreng dulu sebelum dipanggang. Ya. Soalnya rasanya itu. Karena cooking metodenya memang metodenya ada banyak nih Via. Jadi kita Oke. nggak bisa mematok semua restoran itu sama memakai standar untuk cooking metodnya. Oke. Karena tergantung resipi dan cooking method dari chef yang in charge atau resipi yang turun-temurun dari restoran tersebut. Oke. Soalnya kan kalau menurut saya ya, kalau udah namanya panggang itu kan berarti ekspektasi orang tuh ya memang dapatnya yang panggang gitu loh. Cuma Ya. kalau di Bahkan iya. in reality kan banyak yang udah digoreng sedikit baru dipanggang. Iya. Tapi pas makan itu ketahuan gitu. Itu memang pastinya Ya, itu. pasti ketahuan. Iya, Karena teh sama kulitnya teksturnya itu beda. bener. Crispy-nya itu beda. Betul sekali. Oke, panku udah bersih. Ya, Nggak dicuci lagi panasin aja langsung. dulu minyaknya. Oke. Ini harus high heat atau low heat ya? Suhunya mau panas, Ulangi, Via. suhu apinya itu mau panas banget atau sedang atau Harus panas. harus panas. Oke. Ya. Habis dari panas, itu kan pakai elektrik ya. Iya, Habis itu turunin ke low. habis Kalau itu udah panas. turun ke low. Kalau udah mau Oke. sampai ke terendah lah, di situ berapa? Atau Iya. agak ke medium dikit. Soalnya nggak bisa, kalau elektrik kan kalau hangat terus. Mm-mm. Oke. Yang penting udah panas dulu, baru Mhm. turunin suhunya. Oke. Chef tahu nggak sih sebenarnya aku paling nggak pinter itu masakan gorengan. Karena tiap kali aku goreng itu gagal. Antara terlalu kering atau ya pokoknya ada aja sih. Atau memang belum panas banget kayaknya pancinya. Jadi pas aku goreng itu nanti jadinya lengket semua. Misalnya kita bilang goreng ikan ya. Nanti dagingnya itu semuanya tempel di panci. Semoga kali ini berhasil. Ya, amin. Minyaknya udah dipanasin ya, Nivia? Baru dipanasin, belum panas. Oke. Kita tunggu dulu, kayaknya 3-5 menit itu kalau pakai elektrik. Masa sih, ini kayaknya cepet banget loh. Nanti kalau udah keluar-keluar asapnya, aku kabarin deh. Siap, jangan sampai keluar asap. Yang penting udah panas aja. Iya. Iya. Aku sampai baca-baca, sorry ya, kalau aku di depan sini aku bisa lihat nih pertanyaan kalian. Chef, kalau daun jeruknya di skip bisa. Oh, ini tadi udah dijawab. Ada lagi nggak sih yang jawab tadi? Soalnya sempat kepotong. Halo, Chef Popo. Tips dong gimana supaya daging bebeknya empuk karena biasanya keras. Ada yang nanya seperti itu. Chef, Ya, tipsnya agar daging bebeknya empuk dan tidak keras. tipsnya itu direbus dengan kurun waktu yang saya bilang tadi. Kurang Iya. lebih 1-1,5 jam. Kalau dan dia apinya nggak boleh terlalu besar juga. Ada orang yang rebus bebek itu apinya besar dan waktunya itu nggak lama. Jadinya sebenarnya dagingnya itu masih agak alot. Oke. Cara terbaik apinya itu sedang atau kecil dengan kurun waktu yang lebih lama. Cukup lama. 1-1,5 jam. Oke. Dengeran ya, Nivia? Haha. Ya, kedengaran, Chef. Aku lagi fokus ini asapnya. Oke. Aku ada pertanyaan sih, tapi nanti aja. Chef, ini asapnya udah gede banget nih. Ini udah panas banget, udah ready to fry. Silakan. Let's go. Ya, let's go. Kita masukin berapa sekaligus? 1 aja atau 2? Oh, Nggak 1 usah aja. banyak-banyak. 2 ya, Boleh. biar cepet.
Minyaknya sedang ya. Minyak sedang ya, Chef. Chef. Halo, gimana? Ya, minyaknya sedang ya, minyaknya. Ya, Api. iya, iya. Api. Oh, iya. Apinya juga sedang kan? Ya, apinya sedang juga. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Oke. Nah, Chef, ini pertanyaan dari aku sendiri. Kalau misalnya Ya, itu kita rebus selama 1 jam sampai 1,5 jam bebeknya, sebenarnya gimana? nutrisi Suaranya bebeknya hilang-hilang. kalau kita rebus bebeknya selama 1 sampai 1,5 jam, kedengaran nggak? Ya, Itu kenapa? nutrisinya hilang nggak? Kenapa? Livia nggak kedengeran, sorry maaf. Nutrisi di bebeknya hilang nggak kalau kita rebus lama? Enggak lah, kan dia sekalian sama kaldunya. Jadi Berarti dia, nggak ada pengaruh ke nutrisi. oke. Jadi waktu kita goreng ini perlu nggak ditutup? Gimana nih dia? Perlu ditutup apa enggak? Ditutup. Kalau misalnya membahayakan Livia ya silakan ditutup. Tapi jangan lupa diputar ya, biar nggak Oke. matang setengahnya aja. Ya, Chef kasih tahu Jangan ya lupa dibalik. kapan mau Sekarang dibalik. udah bisa dibalik sih. Kalau benar minyaknya Nivea memang udah panas banget tadi, sekarang udah bisa dibalik bebeknya. Oh gitu. Kayaknya sih belum. Biasanya kecepatan baliknya itu nantinya jadinya nempel ya semua. Berarti belum terlalu panas. Kalau dia sampai nempel, berarti itu belum terlalu panas. Ya, oke. Ini yang punya aku udah aku balik dia nggak nempel karena minyaknya benar-benar panas. Ini teksturnya udah crispy. Udah Yang aku bisa dilihat ya diam Nivea. dulu ya. Gimana ya? Nempel Aku ya? lihat dulu ya. Oh enggak nempel kok. Coba aku lihat yang punya Chef. Ini yang aku goreng. Tadi aku balik, dia nggak nempel Wah. karena ini udah benar-benar panas suhunya. Wah, ini bagus banget Minyaknya. warnanya. Yang warna bebek saya itu masih keputihan sih. Nggak apa-apa. Yang penting crispy. Tadi cukanya kapan dimasukin ya, Chef? Cukanya di adding pas direbus tadi. Cukanya nggak di adding ya di Nivea ya? Iya, aku kan nggak ada cuka. Oh iya. Jadi cukanya Iya. itu di adding pas kita ngerebus Oke. daging bebeknya di awal. Oh, Yang baru oke. bumbu halus dan rempah-rempah. Baik. Tadi ini kan nggak dia share dulu ini apa lagi. Sebentar ya, Chef. Sabar ya. Bebas dulu. Nah, audiens di Iya. rumah gimana nih? Kalau udah pada nyobain belum di rumah? Lagi pada nyobain atau enggak? Chef, ini lime-nya tadi kapan dimasukin nih, Chef? Chef, Gimana? jeruk Gimana nih, Via? nipisnya. Jeruk nipisnya itu kapan dimasukin ya? Jeruk nipis nanti ditaruh di pas kita serve, di slice. Kita mau slice bebeknya. Jeruk Bebeknya nipisnya, akan jeruk di-slice. nipisnya di slice. Oke. Jadi kondimennya bebek pas kita.
Jeruk nipisnya nanti jadi kondimen buat bebeknya pas dessert. Oke. Setelah selesai digoreng. Udah bisa diangkat nih Via kayak gitu, jangan gosong. Baru aku balik loh, Chef. Baru dibalik. Iya, baru dibalik yang aku. Oh iya, nggak apa-apa. Kita nunggu. Wah, yang aku kayaknya satu berhasil, satu kurang nih. Nggak apa-apa. Ini ada yang berhasil. Ini ada yang berhasil. Kalau kedua-keduanya gagal, wah bahaya. Kayaknya yang satu udah bisa diangkat sih. Ya, kalau memang udah bisa diangkat, angkat aja. Nggak apa-apa kita plating satu aja. Nggak perlu plating banyak. Oke. Oke, Chef. Udah. Sudah diangkat ya. Udah siap plating dong. Udah, masih ditaruh di tisu. Iya. Silakan di taruh di sini dulu. Oke, sekarang kita plating ya. Sekarang kita plating. Oke. Oke, Chef. Ya. Sudah di botol. Ini. Oke, udah bisa mulai. Bentar ya, bentar aja. Oke. Udah ready ya? Yap, udah ready. Bebas. Review mau plating kayak gimana bebas? Bebas. Yang gampang Bebas aja. ya. Iya, biar aku Ya. bisa. Platingnya Pertama, pakai apa kita aja? taruh di- Kita Gimana? taruh di mana? Di piring? piring. Piring yang Oh. di piring yang bebas. Apa aja Oke. yang ada di sana dan yang ada di teman-teman Home Indonesia di rumah. Oke. Terus untuk garnishnya jangan ikutin garnish saya. Apa aja yang ada di rumah itu aja yang dipakai. Oke. Nanti setelah selesai plating saya jelasin detailnya. Dengar ya Nivia ya. Ya. Nanti selesai aku plating aku jelasin apa aja yang aku isi di platingan Oke. buat bebek ini. Ya. Wah, harum banget nih. Nah, jadi ini hasil bebek aku belum di plating. Jadi aku nggak plating di chef, digituin aja. Boleh di plating tapi sesuai dengan bahan-bahan yang ada aja. Oke. Aku plating dengan sambal ya. Ya boleh. Nanti kan sambal matanya memang kita iring di sini. Iring di piring.
Chef. Lagi dikit ya, tunggu selesai. Oke. Yang terakhir, kita masukin sambal mata ke dalam piring, ke dalam konten bebek yang sudah di-plating. Nampak nggak sih, Chef? Kenapa? Nampak nggak sih? Ini dia hasil platingan aku. Hasil platingannya coba saya lihat. Keren. Selalu nilai 100. Iya. Oke. Kelihatan nggak yang aku plating? Kelihatan nggak yang aku plating? Ya, kelihatan. Wah, itu cakep banget sih. Aku nggak ada bahan-bahannya. Yang penting enak Iya. rasanya. Yang penting Kayaknya aku- endulita. Iya. Kedengaran suaranya? Koneksinya Koneksi udah jelek kedengaran ya? sekarang. Udah kedengaran? Iya, sinyalnya jelek lagi. Sekarang udah kedengaran kok. Nah, jadi teman-teman di rumah, bagi yang mau nanya-nanya mengenai crispy duck, bisa nanya sekarang. Oh, ini ada yang nanya, kalau pakai nanas, bisa nggak bikin empuk bebeknya? Sebenarnya bisa-bisa aja sih pakai nanas. Haha. Cuma nanas biasanya kontennya dipakai di beef atau di pork. Oke. Nah, tadi ada yang nanya kenapa mau pakai cuka. Aku bisa bantu jawab nih. Tadi katanya eh, harus pakai disarankan pakai cuka, soalnya cuka itu bisa buat makin crispy, gitu. Ya sama juga bisa ngilangin amis juga sih. Oh, cuka juga bisa ngilangin amis. Terus nih, triknya Pak, triknya plating biar bagus gimana nih caranya? Triknya itu, Chef. Trik biar plating sebenarnya satu, kontras. Bahan-bahan yang dipakai kontras warnanya seperti apa. Mm-mm. Terus bahan-bahan yang ready-nya apa. Karena kalau bahan-bahan juga nggak mendukung, kita nggak bisa plating bagus. Karena penunjang gitu. juga dari microgreen dan segala macam Oke. embel-embel untuk plating. Oke. Jadi beberapa bahan plating itu apa? Beberapa bahan yang biasa dipakai untuk plating itu apa? 3 bahan utama. Gimana nih, Via? 3 bahan utama yang dipakai untuk plating itu biasanya apa ya, Chef? 3 bahan utama yang dipakai untuk plating. Sebenarnya sih kalau konteks bahan untuk plating banyak ya nih, Via ya. Tergantung chefnya juga, tergantung makanannya juga. Karena untuk kita combine ke dalam piring itu nggak bisa sembarangan. Oke. Harus yang rasa yang ada rasa yang bisa saling
Nyambung. Compliment. Oh, oke, oke. Eh, Astaga, ada open. Sudah bisa dilihat? Ya. Ya. Bagus banget sih. Wah, bagus banget nih. Ini foto dulu nih, Chef. Mana orang Mau kenapa? foto-foto? Di foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ini beda banget. Langit dan bumi sama punyaku. Yang punya Chef bagus enggak. banget. Bagus, bagus, bagus. Bagus kok itu. Ya, yang untuk masak rumahan itu seperti ini hasilnya. Tapi yang penting rasanya enak banget. Boleh dites. Ini resepnya Chef Christian ini semuanya bener-bener yang bagus. Jadi dia nggak ada simpan-simpan rahasia-rahasianya. Semuanya dikeluarin jurus-jurusnya. Iya. So, keren banget, Chef. Thank you. Iya. Maaf ya banyak lost connection. Iya, nggak apa-apa. Jaringannya yang kurang mendukung. Iya, nggak apa-apa. Soalnya jaringan kan memang unpredictable. Cuman, Ya. iya, syukurlah yang ini bener-bener udah sukses. Nah, ada pesan-pesan terakhir, Chef, untuk pemirsa Homemade Indonesia. Jangan pernah berhenti belajar yang suka masak. Iya, Terus berkreativitas. Jangan pernah menyerah. Walaupun gagal, nggak enak, atau keasinan, atau apapun itu, semuanya itu Iya. memang butuh proses. Oke. Semakin kita belajar, semakin pintar ya. Betul. Thank Oke, you ya, baiklah. Homemade Indonesia. Iya, terima kasih banget Chef Christian udah mau ajarin kita. Ini udah resep kedua. Thank you banget sebesar-besarnya. Kita tungguin lagi resep lainnya yang nggak kalah enaknya ya, Chef. Siap. Arigatou gozaimasu. With a better connection next time. Oke, thank you banget Chef. See you again. Thank you, Lydia. See you Ya, again, God Homemade bless Indonesia. you. Bye. Ya, thank you banget yang udah pada join hari ini, yang udah ikut kita dari awal sampai akhir. Itu hasilnya yang punya Chef Christian, yang punya saya beda. Nanti mungkin akan saya post hasilnya dan saya akan minta fotonya dari Chef Christian. Oke, so thank you banget. We'll see you again some other time. Bye bye. Happy weekend.